Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Pak Agus, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Dimas. Pak Dimas sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak Agus. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Agus. Pertama-tama untuk akan kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Baik, Pak. Ini pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dengan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Kemudian jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Agus adalah kompetensi apa yang akan Pak Agus kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, Pak. Jadi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, Kemudian Pak. terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Agus dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, demikian dulu ya Pak untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Pak Agus melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Dimas atas kesempatan hari ini. Ya, monggo Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Wih, ya Pak Yusuf, selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar Pak Yusuf ini? Alhamdulillah baik Pak Agus. Pak Agus sendiri kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Kabar anak-anak di kelas gimana Pak Yusuf? Alhamdulillah Pak Agus, anak-anak kondusif Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Tumben nih Pak Yusuf ini main ke ruang olahraga. Adakah hari ini yang bisa dibicarakan Pak Yusuf? Oh ya Pak Agus, maaf sih Pak, sudah mengganggu waktu Pak Agus. Ada yang ingin saya bicarakan Pak, terkait dengan permasalahan pagi tadi, waktu saya sedang diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana Pak Kepala Sekolah menilai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa-siswa kok kayak kurang semangat dan model pembelajaran yang saya lakukan itu dinilai monoton, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Pak Yusuf berarti merasa kecewa dengan penilaian Pak Kepala Sekolah itu terkait observasi kelas nggih Pak nggih. Betul Pak Agus. Oke Pak Yusuf, dari percakapan atau bincang-bincang kita hari ini itu harapan lah yang ingin Pak Yusuf harapkan itu kira-kira itu seperti apa Pak? Harapan saya dengan perbincangan bersama Pak Agus di siang ini, saya memiliki solusi untuk merubah model pembelajaran saya, Pak. Saya merasa model pembelajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru, teacher center, Pak. Oleh karena itu, saya berupaya merubah dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan saya yakin dengan model pembelajaran seperti ini, siswa nanti akan lebih bersemangat, Pak. Oh ya, jadi Pak Yusuf menginginkan adanya solusi dari perbincangan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Iya, Pak Agus, benar sekali.
Ya. Tadi Pak Yusuf sudah menceritakan dari awal berkaitan dengan observasi model pembelajaran yang sudah Pak Yusuf itu berikan, dan menurut Pak Yusuf harusnya model pembelajaran itu gimana yang seharusnya dilakukan itu seperti apa yang di dikemukakan Pak Yusuf tadi. Jadi mungkin anak kurang bersemangat gitu. Terus menurut Pak Yusuf ini yang seharusnya itu model pembelajaran yang bagaimana Pak? Yang harus dilakukan Pak Yusuf itu? Menurut saya Pak Agus, saya akan merubah model pembelajaran saya Pak. Saya yakin dengan model pembelajaran yang berpusat pada murid nantinya pasti akan membuat anak-anak itu lebih bersemangat, Pak. Selain itu, saya akan memodifikasi permainan. Sebenarnya tujuan ini agar anak tidak bosan, Pak. Dan saya yakin anak-anak akan lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, baik. Kira berapa Pak itu skala? Mungkin 5 Pak Agus. Mungkin 5 ya Pak ya. Oke, jadi posisinya di angka 5 ya Pak Yusuf ya. Karena pembelajaran yang sudah Pak Yusuf berikan itu kayaknya hanya gitu-gitu saja ya Pak ya. Mungkin ada solusi yang lain Pak, yang mungkin lebih lebih mengena. Ada Pak, kalau boleh jujur, memang kelas ini tuh agak spesial dari kelas lain Pak. Oleh karena itu saya juga selalu berusaha dengan sabar dan dalam menghadapi anak-anak di kelas ini Pak. Serta saya akan merubah model pembelajaran saya agar anak-anak itu lebih bisa mandiri dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oh ya, Pak. Jadi selain model pembelajaran yang diberikan Pak Yusuf itu seperti itu, dan tadi ada kata spesial itu bisa dibilang sepertinya susah diatur ya Pak. Begitu ya Pak Yusuf. Betul Pak Agus, saya sebenarnya yakin anak-anak ini juga suka dengan pembelajaran saya Pak. Ya, jadi sejauh ini Pak Yusuf sudah ada rencana, belum untuk mengatasi, sudah ada rencana belum untuk mengatasi masalah ini Pak? Sebetulnya sudah ada Pak untuk mengatasi masalah ini. Mungkin di kelas lain saya sudah menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Hanya saja di kelas ini saya belum memberikan model pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Baik Pak Yusuf, sebenarnya ini sudah merupakan suatu upaya ya Pak ya. Itu sudah bagus Pak menurut saya. Di mana di situ Pak Yusuf sudah memberikan materi pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas, mungkin di kelas yang susah diatur tadi itu, pasti untuk melaksanakannya itu pasti bisa Pak. Nah, tapi apakah ada hambatan Pak dari Pak Yusuf ini untuk melaksanakan itu Pak? Iya Pak Agus, mungkin hambatannya anak-anak itu bosan saat mengikuti pembelajaran di kelas. Anak-anak susah diatur Pak, dan apabila diberi materi yang tidak disukai, pasti pada kurang bersemangat. Jadi Pak Yusuf merasa anak-anak bosan saat mengikuti pembelajaran dan kurang bersemangat apabila diberi materi sekiranya anak-anak tidak suka, begitu ya Pak Yusuf ya? Ya Pak Agus, betul Pak. Saya ingin dalam pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak itu lebih antusias untuk
mengikuti dan lebih bersemangat, Pak. Seperti itu yang saya inginkan, Pak. Nah, betul Pak Yusuf. Mungkin ada cara lain Pak agar anak-anak itu lebih bersemangat lagi. Apa aja, Pak? Sebenarnya ada lagi, Pak. Sebelum jam melaksanakan pembelajaran, saya akan menanyakan melalui WA grup kelas tentang kabar anak-anak, Pak. Tentang perasaan anak hari itu, sebelum saya masuk KBM, saya akan memberikan materi yang akan dipelajari, tujuannya agar anak-anak itu lebih siap dalam mengikuti pembelajaran saya nantinya, Pak. Jadi, Ya, saya komunikasikan dengan anak-anak terlebih dahulu sebelum saya memberikan materi, Pak. baik. Menurut saya itu ide bagus juga Pak Yusuf. Dengan adanya Pak Yusuf itu menanyakan kabar, dengan serta memberikan ulasan materi atau menanyakan materi apa yang akan kita pelajari, mungkin itu akan lebih bagus untuk siswa itu dalam kedepannya melaksanakan pembelajaran. Mungkin ada rencana lain lagi Pak, selain itu Pak. Untuk rencananya, saya akan menanyakan tentang perasaan dan kabar, serta mengulas materi eh, yang akan saya gabungkan dengan model pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Dan saya akan memodifikasi permainan dalam pembelajarannya, Pak. Oh, baik Pak Yusuf. Ini juga rencana bagus Pak untuk dilakukan. Yang pertama menanyakan kabar dan perasaan dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta memodifikasi permainan dalam pembelajaran. Itu bagus Pak, bagus. Silahkan dilakukan. Nanti semoga itu nanti bisa berhasil Pak. Jadi mungkin setelah melakukan upaya tersebut Pak, kira-kira ukuran keberhasilan seperti apa Pak Yusuf? Keberhasilan Pak Yusuf itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Ukuran keberhasilannya yang saya lakukan itu apabila saya menerapkan model pembelajaran seperti tadi kepada anak-anak, Pak, saya yakin anak-anak akan lebih antusias dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Pak. Ya, jadi itu ukurannya keberhasilannya ya Pak. Dengan merubah model pembelajaran, memodifikasi permainan dalam pembelajarannya, pasti anak-anak akan lebih bersemangat. Begitu ya Pak Yusuf ya. Ya, betul sekali, Pak Agus. Seperti itu, Pak. Lalu apa yang menjadi komitmen untuk masalah ini Pak Yusuf? Saya akan mencoba melakukan usaha tadi, Pak. Yang pasti saya akan lebih mengenal kondisi anak agar lebih dekat. eh, Kemudian selain itu, model pembelajaran akan saya ubah menjadi berpihak kepada murid, Pak. Saya yakin dengan model pembelajaran seperti tadi, anak-anak lebih menikmati dan apabila diobservasi, anak-anak bisa terlihat lebih bersemangat, Pak, dan benar-benar Ya. bersemangat. Ya. Nah, jadi Pak Yusuf mulainya besok akan memulai rencana itu ya Pak Yusuf. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa tadi Pak Yusuf mempunyai permasalahan tentang model pembelajaran. Pak Yusuf yang monoton ya istilahnya, yang berpusat pada guru saja dan anak-anak itu kurang bersemangat karena permainan karena mungkin kurangnya dibikinkan permainan dalam pembelajaran itu, jadi kurang menarik lah. Dan Pak Yusuf akan berusaha untuk merubah model pembelajaran yang berpihak pada anak, memodifikasi dengan permainan dalam pembelajaran, serta sebelum melaksanakan pembelajaran itu Pak Yusuf menanyakan kabar dan perasaan daripada murid, memberi ulasan materi yang mau dipelajari. Ya, begitu ya Pak, untuk garis besarnya ya Pak ya. Ya, betul, Pak Agus. Baik Pak Yusuf, bagaimana nih perasaannya Pak Yusuf itu setelah kita berbincang-bincang ini Pak Yusuf? Alhamdulillah, Pak Agus, saya merasa lega sekali, Pak. Jadi saya tadi berpikir bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Setelah berbicara dengan Pak Agus melalui bincang-bincang ini, saya seperti mendapatkan pencerahan, Pak, di sesi coaching ini, Pak.
Alhamdulillah Pak Yusuf, saya juga sudah tidak sabar nih untuk menunggu kabar keberhasilan dari Pak Yusuf ini untuk melakukan upaya tersebut. Upaya tersebut untuk segera dicoba ya Pak ya. Ya, Pak Agus, akan segera saya coba, Pak. Nanti saya akan langsung memberi kabar kepada Pak Agus jika telah melakukan percobaan di kelas tersebut, Pak. Baik Pak Yusuf, semoga nanti berjalan lancar ya Pak ya. Tujuan kita baik Pak Yusuf, semoga dimudahkan ya Pak ya. Amin, Pak Agus. Ya baik Pak Yusuf, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Sementara cukup, Pak Agus. Oke, baik Pak Yusuf. Saya rasa cukup ya waktu kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Terima kasih banyak, Pak Agus, sudah menyediakan waktu untuk bincang-bincang pada hari ini, Pak. Sama-sama Pak Yusuf. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Amin, Pak. Amin. Oke, amin Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Dimas. Pak Agus, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yusuf nggih? Nah, Iya. sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan tadi, Pak? Ya, di coaching tadi itu saya melakukan coaching dengan alur tirta, Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan atau menemukan solusi-solusinya sendiri, Pak. Oke, Pak Gus. Menurut saya sebagai observer ya Pak, berarti pada proses coaching tadi Pak Yusuf dan Pak Agus itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Agus juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yusuf sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, ada juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang diinginkan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak. Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses, Pak. Ya, sehingga saya dapat melakukan coaching tersebut lebih baik lagi, Pak. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Pak, observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dimas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Yusuf gimana, Pak? Alhamdulillah Pak Dimas, saya juga baik Pak. Sebelum kita memulai sesi coaching pada hari ini Pak Dimas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk memulai sesi pada hari ini Pak. Yang pertama, mari kita bahas sedikit mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan pada observasi pada hari ini, Pak Dimas. Dalam sesi coaching kali ini, saya akan mengamati interaksi antara coach dan coachee dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Saya juga akan memperhatikan bagaimana
Bapak memberikan pertanyaan berbobot serta bagaimana respon dari coach. Selain itu, jangan lupa prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi perlu diterapkan, Pak. Pertanyaan pertama saya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching pada hari ini, Pak? Kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, Pak, atau present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan dan yang berkualitas, Pak. Baik, Pak Dimas. Pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan dan akan diobservasi? Terakhir indikator yang ingin kembali yaitu coaching kali ini, Pak. Saya harap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau setidaknya bisa merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, Pak. Saya berharap Pak Dimas, saya berharap nanti bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi, terus bisa merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Dimas. Baik, Pak. Dengan demikian praobservasi sudah selesai. Silakan Pak melanjutkan coaching dengan coach ya, Pak. Terima kasih Pak Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Agus. Apa kabar hari ini, Pak? Semoga sehat dan tetap semangat selalu ya, Pak. Ada pengalaman menarik di kelas atau di luar kelas, Pak, hari ini? Waalaikumsalam, Pak Dimas. Alhamdulillah saya baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya ini. Hari ini cukup sibuk, Pak. Tapi ya saya semangat. Saya sempat ngobrol dengan beberapa murid setelah kelas mereka itu mulai tertarik dengan topik sejarah yang kita bahas itu loh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Senang mendengarnya, Pak. Ini tentu kabar baik. Hal-hal seperti ini seringkali memberi semangat lebih dalam mengajar ya, Pak. Saya senang ketika bisa meluangkan waktu untuk berbincang. Sebelum kita melanjutkan, apakah Bapak bersedia berdiskusi tentang hal-hal yang bisa kita kembangkan terkait kegiatan belajar, Pak, atau mengajar? Tentu, Pak. Saya sangat terbuka untuk itu, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, Pak, terutama soal jadwal mengajar saya, Pak. Ya, bagus sekali. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa tujuan spesifik Bapak dalam pertemuan ini? Saya ingin kita fokus pada hal yang paling penting bagi Bapak. Ya, saya ingin membahas tentang jadwal mengajar, Pak. Jadi, mengajar sejarah itu 40 jam per minggu itu terasa melelahkan sekali, Pak. Terutama di Wah, banyak sekali ya, Pak. di jam-jam terakhir itu. Saya berharap bisa menemukan solusi, Pak, agar tidak terlalu lelah dan tetap semangat mengajar serta membuat murid-murid itu lebih antusias, Pak. Oh ya, saya mengerti Pak Agus. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara untuk mengelola beban kerja dengan lebih baik dan menjaga semangat mengajar. Betul begitu Pak Ya, Agus? betul sekali, Pak. Baik, jika kita berhasil menemukan strategi untuk mengatur jadwal dan menjaga energi serta semangat dalam mengajar, apakah itu akan menjadi keberhasilan bagi pertemuan ini, Pak? Ya, tepat sekali, Pak. Nah, Pak Agus, untuk mengajar 40 jam per minggu itu cukup melelahkan, Pak Agus. Dari yang Bapak ceritakan, penurunan semangat lebih terasa di jam-jam terakhir, terutama setelah istirahat siang ya Pak ya. Apakah ini terjadi setiap hari atau hanya pada hari-hari tertentu, Pak?
Ya hampir setiap hari lah Pak, kan setiap hari saya ngajarnya 40 jam Pak, terutama hari-hari akhir minggu seperti Kamis, Jumat, setelah istirahat siang itu sudah murid-murid itu sudah mulai kehilangan fokus Pak. Oh Saya ya, saya juga kehilangan fokus juga. oke. Saya paham Pak Agus. Selain kelelahan fisik, adakah faktor lain Pak yang mempengaruhi seperti kesulitan materi atau metode pengajaran? Mungkin juga karena materi sejarah yang padat ya Pak, banyak hafalan. Oh, Jadi murid-murid cenderung bosan mungkin, terutama di jam-jam akhir itu. ya, ya. Jadi kita telah mengidentifikasi dua hal ya Pak. Yang pertama kelelahan fisik dan kebosanan murid. Menurut Bapak, adakah peluang untuk membuat materi lebih menarik atau lebih mudah dipahami Pak Agus? Saya pernah mencoba sih Pak menggunakan video atau cerita mungkin terkait dengan materi dan murid itu lebih tertarik Pak. Mungkin saya bisa lebih sering menggunakan media seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Itu ide bagus Pak Agus. Pak, dari skala 1 sampai 10, seberapa puas Bapak dengan situasi mengajar saat ini? Terutama soal semangat dan respon murid, Pak. Mungkin sekitar 5 Pak. Masih banyak yang perlu ditingkatkan sebenarnya. Ya, baik. Menurut Bapak, apa kekuatan Bapak yang bisa kita manfaatkan, misalnya kemampuan bercerita atau kreativitas dalam mengajar, seperti itu? Saya cukup baik Pak dalam bercerita, mungkin mengaitkan materi sejarah dengan kisah yang relevan ya Pak khususnya. Jadi murid-murid itu biasanya lebih tertarik saat saya bercerita itu Pak. Bagus sekali, Pak. Itu kekuatan yang bisa kita manfaatkan ya. Adakah ide lain yang Bapak pikirkan untuk membuat pengalaman mengajar lebih menarik, Pak? Eh, saya berpikir untuk menggunakan lebih banyak metode cerita Pak. Diskusi kelompok mungkin, kelompok kecil maksudnya. Atau permainan edukasi yang terkait dengan sejarah Pak. Ya, ya. Itu strategi yang bagus. Apakah ada hambatannya yang mungkin menghalangi Bapak dalam menerapkan metode-metode tersebut? Waktu Pak, yang jelas. Untuk Ya. persiapan bisa itu, waktu itu persiapan bisa jadi hambatan Pak. Karena dengan banyaknya kelas, saya sering kehabisan waktu untuk menyiapkan materi kreatif seperti itu Pak. Oh ya, benar, benar, bagus. Persiapan memang memakan waktu ya, Pak ya. Apa solusi yang Pak Agus pikirkan untuk mengatasi hambatan ini, Pak? Mungkin saya bisa mengalokasikan waktu khusus setiap minggu untuk persiapan materi kreatif ini Pak. Mungkin bekerja sama dengan rekan guru agar tidak harus menyiapkan semuanya itu sendiri Pak. Oh ya, itu solusi yang bagus, Pak. Dengan kolaborasi atau manajemen waktu yang lebih baik, Bapak bisa lebih efisien. Bagaimana rencana kita sejauh ini, Pak? Ya rasanya lebih terarah Pak. Nah, saya akan mencoba beberapa solusi ini, terutama alokasi waktu dan penggunaan media yang menarik itu Pak. Ya, luar biasa sekali, Pak Agus. Bapak sudah punya rencana yang jelas. Apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil? Saya akan mencoba metode seperti diskusi kelompok Pak, dan memutar film dokumenter yang mungkin untuk menarik minat murid itu terutama di jam-jam terakhir Pak. Oke, oke, oke. Apakah ada prioritas dari rencana tersebut? Mungkin fokus pada satu metode dulu, Pak. Ya, saya akan mulai dengan diskusi kelompok dulu, Pak. Kemudian menambah pemutaran film secara berkala, mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali, Pak Agus. Kapan Bapak berencana untuk memulainya dan kapan evaluasi untuk dilakukan, Pak? Saya berencana mulai minggu depan, Pak, dan dengan diskusi kelompok sekali seminggu setelah 1 bulan. Jadi saya akan mengevaluasi hasilnya. Jika keberhasilan,
saya akan menambah metode lain, Pak. Kalau itu sudah berhasil, maka akan mengembangkan dengan metode lain gitulah, Pak. Oke, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin dicapai, Pak Agus? Saya akan mengamati, Pak, apakah murid itu lebih aktif, nilai mereka lebih meningkat. Jika dalam 1 bulan terlihat peningkatan partisipasi, itu berarti rencana itu berhasil, Pak. Dan bagaimana jika ada kendala atau hambatan, Pak? Ya, jika murid itu kurang aktif, Pak, saya akan menyesuaikan topik agar lebih relevan, Pak. Jadi untuk persiapan, saya akan mulai mencari referensi atau merencanakan diskusi serta film untuk 1 bulan ke depan, Pak. Nah, itu untuk rencana sudah sangat jelas dan terstruktur ya, Pak ya. Saya yakin Pak akan berhasil. Luar biasa Pak Agus, setelah merencanakan rencana aksi yang baik, saya ingin tahu apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana ini, Pak. Saya berkomitmen, Pak, untuk mulai menerapkan metode baru ini itu minggu depan dan akan mempersiapkan semua materi yang dibutuhkan. Saya ingin memastikan murid-murid saya itu mendapat pengalaman belajar yang lebih baik, Pak. Bagus sekali, Pak Agus. Komitmen Bapak sangat penting untuk keberhasilan rencana ini. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Apakah ada rekan atau kerja atau sumber daya untuk tertentu yang bisa Bapak manfaatkan, Pak? Saya rasa rekan-rekan guru di sekolah ini ya, Pak, bisa untuk membantu. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan mereka tentang pengalaman mereka menggunakan metode yang serupa atau mungkin minta saran. Selain itu juga dukungan dari Bapak juga sangat berarti, Pak, untuk saya, Pak. Ya, itu ide yang sangat baik sekali ya, Pak ya. Kolaborasi dengan rekan guru dan memberikan perspektif baru dan mungkin juga ide-ide yang bisa Bapak terapkan. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apakah Bapak sudah memiliki rencana untuk mengevaluasi kemajuan setelah menerapkan metode baru ini, Pak? Saya akan memantau perkembangan selama 2 minggu pertama dulu, Pak. Jadi setelah memulai metode baru ini, saya akan mencatat feedback daripada murid dan mengamati keterlibatan mereka, Pak, dalam diskusi itu. Jika hasilnya positif, ya saya berencana untuk memperbanyak penggunaan metode ini, Pak. Itu rencana yang baik, Pak Agus. Dengan cara ini, Bapak bisa mengukur efektivitas metode yang diterapkan. Selain itu, jika Bapak memerlukan dukungan lebih lanjut setelah 2 minggu, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Pak. Kami bisa melakukan sesi follow up untuk membahas kemajuan Bapak dan tantangan yang dihadapi. Ya, terima kasih, Pak. Saya menghargai dukungan dan bimbingan yang Bapak berikan ini. Sangat membantu saya, Pak, ini, Pak. Dan untuk saya itu agar tetap fokus dan termotivasi, Pak. Apa ya? Termotivasi ya. Oke, nah termotivasi ya Pak Agus ya. Iya. Sama-sama Pak Agus, saya senang bisa membantu. Semoga rencana ini berjalan lancar Pak dan memberikan dampak positif terutama bagi murid-murid. Ingat Pak, komitmen Bapak dan tindakan konkret adalah kunci untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Tetap semangat dalam mengajar dan saya menantikan kabar baik dari Pak Agus. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Pak Dimas, sesi coaching dengan coaching tadi sudah selesai ya. Sebelum kita tutup, Pak Dimas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi, Pak. Pertanyaan pertama saya, Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai, Pak? Gini Pak Yusuf, dalam coaching tadi saya sudah mengikuti alur Tirta Pak. Mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi,
hingga menentukan tanggung jawab. Alur ini membantu Koci untuk menggali permasalahannya dan menemukan solusi, Pak Yusuf. Oke. Baik, Pak Dimas. Menurut pengamatan saya sebagai observer, proses coaching tadi berjalan dengan baik, Pak Dimas, dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Dimas juga telah berusaha menggali informasi dari Coach melalui pertanyaan yang mendorong Coach untuk menemukan solusi-solusinya. Kemudian, selain itu, prinsip-prinsip coaching juga sudah diterapkan dengan baik oleh Pak Dimas. Sebelum kita tutup pertanyaan terakhir saya, Pak Dimas, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Mbak Yusuf, yaitu yang pertama ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses coaching, Pak, agar di masa depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, Pak Dimas. Semoga ke depan kita bisa terus memperbaiki proses coaching ini, Pak. Terima kasih, Pak Dimas. Dengan ini observasi kita hari ini saya tutup, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf ini? Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan Pak Agus? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Sebelum kita memulai sesi coaching, Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk memulainya, Pak. Jadi pertama-tama, mari kita bahas sedikit mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat observasi hari ini, Pak. Dalam sesi coaching kali ini saya akan mengamati interaksi antara coach dan coachee dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya juga akan memperhatikan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot serta bagaimana respon dari coachee. Selain itu juga jangan lupa prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi perlu diterapkan juga. Pertanyaan pertama saya, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching ini, Pak Yusuf? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama kehadiran penuh present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berkualitas, Pak Agus. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan dan akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, terakhir Pak Yusuf, indikator seperti apa yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau setidaknya bisa merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik Pak Yusuf. Dengan pra-observasi kita, ini sudah selesai, Pak. Jadi silahkan Bapak melanjutkan sesi coaching dengan coachee, Pak. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Dimas. Bagaimana kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah, Pak. Pak Yusuf sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak Dimas, saya juga baik-baik Pak kabarnya. Anak-anak di kelas bagaimana Pak? Adakah kendala di kelas Pak Dimas? Alhamdulillah, Pak Yusuf. Anak-anak alhamdulillah sudah kondusif, Pak. Tetapi ada sedikit, Pak, kendala di kelas saya, Pak. Oh, kendala yang bagaimana itu Pak Dimas? Mungkin hari ini bisa dibicarakan Pak Dimas. Ya, Pak Yusuf.
Maaf ya Pak, sudah mengganggu waktunya Pak Yusuf. Ada yang ingin saya bicarakan Pak, terkait dengan permasalahan siswa di kelas saya Pak. Jadi saya itu merasa tidak nyaman Pak dengan salah satu murid saya, namanya Alek. Perilaku Alek itu di kelas saya menurut saya kurang terpuji Pak Yusuf. Oh, begitu, Pak Dimas. Punya murid yang bernama Alex dan perilakunya kurang baik menurut Pak Dimas. Begitu ya, Pak? Ya, betul Pak Yusuf. Oke, Pak Dimas. Dari percakapan atau bincang-bincang kita hari ini, harapan yang diinginkan Pak Dimas itu kira-kira seperti apa ya, Pak? Jadi gini Pak Yusuf, harapan saya dengan perbincangan dengan Pak Yusuf di siang ini Pak, saya memiliki solusi untuk menghadapi Alek ini Pak, terutama saat pembelajaran saya Pak. Jadi, Pak Dimas menginginkan adanya solusi dari perbincangan kita pada siang hari ini. Ya Pak Yusuf, benar sekali Pak. Oke, tadi Pak Dimas sudah menceritakan dari awal yang berkaitan dengan perilaku salah satu anak di kelas panjenengan, ya Pak. Menurut Pak Ya Dimas, Pak. perilaku anak yang baik kira-kira itu seperti apa, Pak? Menurut saya ya Pak Yusuf, perilaku anak yang baik itu yang datang tepat waktu, kemudian bersikap sopan kepada saya dan teman-temannya, merespon baik pelajaran saya, tidak pernah bolos, dan tidak pernah mengajak temannya untuk membolos. Menurut saya seperti itu Pak Yusuf. Oke, baik, Pak Dimas. Saya juga sepakat dengan Pak Dimas. Jadi, kalau anak yang baik pasti berperilaku baik, bisa merespon pelajaran yang diberikan oleh Pak Dimas dengan baik, kemudian bersikap sopan dan tidak membolos. Begitu ya, Pak Dimas? Ya Pak Yusuf, betul sekali Pak. Ya, begini Pak Dimas. Misal kita berbicara mengenai skala dari 1 sampai 10, menurut Pak Dimas, pada saat ini perilaku murid Pak Dimas ada di angka berapa, Pak? Jadi gini ya Pak, untuk bicara soal skala Pak, menurut saya Alek ini berada di angka 5 Pak, karena Alek ini sering datang terlambat Pak Yusuf, kemudian suka membolos, bahkan bersikap tidak sopan seperti menyepelekan saya seperti itu loh Pak. Jadi posisinya di angka 5 ya Pak Dimas. Karena sikapnya seperti yang Pak Dimas sebutkan tadi, kalau menurut Pak Dimas, apa yang menyebabkan Alek berperilaku seperti itu, Pak? Kalau menurut saya ya Pak, kemungkinan besar dia berperilaku seperti itu karena mungkin dia anak guru di sekolah saya Pak. Karena sepertinya dia berperilaku seperti itu tanpa rasa takut dan merasa seperti ada yang melindungi gitu Pak. Jadi walaupun dia bersalah, pasti orang tuanya itu akan membelanya Pak. Sebetulnya orang tuanya itu rekan saya juga Pak di sekolah. Oh, jadi begitu ya, Pak. Ini penyebabnya karena si Alex ini anak guru ya, Pak. Jadi Ya, Alex itu merasa seperti punya backingan atau ada yang siap membela ketika dia berbuat salah. Begitu ya, Pak Dimas? betul Pak Yusuf. Jadi seharusnya si Alek ini bisa menjadi contoh Pak, terutama bagi teman-temannya. Tetapi malah sebaliknya Pak. Jadi sejauh ini Pak Dimas sudah ada rencana belum untuk mengatasi masalah ini? Sebetulnya sudah ada Pak Yusuf untuk mengatasi masalah ini. Tetapi sejauh ini saya belum ketemu anaknya langsung Pak. Cuma sudah saya sampaikan perilaku Alek ini kepada wali kelasnya dan juga guru BK. Tapi untuk mengambil Alek secara langsung belum Pak. Baik Pak Dimas. Sebenarnya ini sudah merupakan suatu upaya ya Pak. Itu sudah bagus Pak Dimas. Pak Dimas sudah berupaya berbicara dengan wali kelas dan guru BK-nya. Tapi tadi Pak Dimas mengatakan belum memanggil si Alek itu ya Pak. Kenapa Pak kok belum memanggil si Alek Pak? Apakah ada hambatannya Pak?
Iya Pak Yusuf, masalahnya Alek kan anak guru dan juga orang tuanya teman saya juga di kantor, Pak. Jadi saya merasa sungkan, kemudian khawatir begitu, Pak. Khawatir kalau nanti orang tuanya itu tidak merespon positif ketika saya memanggil si Alek tersebut, Pak. Saya takut kalau nanti malah menimbulkan konflik baru, Pak. Terutama dengan orang tuanya, merupakan rekan kerja saya, Pak Yusuf. Jadi Pak Dimas merasa sungkan dan juga takut kalau memanggil Alex. Ada rasa khawatir dari Pak Dimas kalau masalah ini menimbulkan konflik baru dengan orang tuanya yang sekaligus sebagai rekan kerja Pak Dimas. Begitu ya Pak Dimas? Ya, betul Pak Yusuf. Saya pengennya berniat baik, Pak. Tapi nanti saya takut, Pak. Jadi memperkeruh suasana dan jadi masalah baru. Mungkin seperti itu. Betul juga Pak Dimas. Mungkin ada cara lain Pak yang mungkin bisa mempertemukan Pak Dimas dengan Alex untuk berbicara secara langsung agar lebih nyaman tanpa rasa takut dan sungkan kepada orang tuanya. Kira-kira ada cara lain tidak Pak? Kira-kira apa ya, Pak ya? Saya sempat berpikir, Pak. Sebenarnya saya ingin membina Alek ini biar menjadi anak yang baik, tapi juga saya sungkan kepada orang tuanya. Takut tidak berkenan, Pak. Mungkin saya akan meminta tolong pada teman saya sebagai guru senior yang dihormati di sekolah saya, dan kebetulan juga dekat dengan ibunya Alek, Pak. Jadi mungkin saya akan meminta tolong pada beliau untuk menjembatani pembicaraan saya dengan ibunya Alek. Apabila nanti ibunya Alek merespon positif dari teman guru senior tadi, maka saya akan memanggil Alek, Pak. Mungkin itu, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak Yusuf. Ya, baik Pak Dimas. Menurut saya itu ide bagus Pak Dimas. Dengan meminta bantuan guru senior sebagai mediator yang menjembatani ke ibunya Alex, itu sangat bagus Pak Dimas. Apalagi guru senior tersebut teman dekat ibunya Alex. Misalnya, karena Pak Dimas tadi tidak terlaksana, apakah ada ide lain lagi Pak selain ide tadi? Rencana lain, saya akan menyelesaikan bersama dengan teman saya, Pak. Karena Alek itu tidak hanya bermasalah dengan saya saja, Pak. Dengan guru-guru yang lain juga begitu juga. Saya rencananya akan mengajak guru-guru lain dan juga guru BK maupun wali kelasnya dan juga ibunya Alek. Dan di sini saya juga akan menghadirkan kepala sekolah, Pak, untuk membahas masalah ini. Baik Pak Dimas, ini juga rencana bagus Pak untuk dilakukan. Yang pertama, tadi meminta bantuan kepada guru senior untuk menjembatani berbicara dengan ibunya Alex. Kemudian yang kedua, menghadirkan semuanya termasuk kepala sekolah, baik Pak Dimas, baik Pak Dimas, itu bagus kedua ide tadi. Silahkan dilakukan Pak Dimas. Semoga ini nanti bisa berhasil Pak. Eh, Ya, Setelah melakukan upaya tersebut Pak Dimas, kira-kira ukuran keberhasilan seperti apa eh, yang Pak Dimas harapkan? Bisa dijelaskan Pak? ukuran keberhasilannya ya, Pak. Apabila Alek datang tepat waktu, kemudian bersikap sopan, tidak membolos dan tidak mengajak teman-temannya untuk membolos dan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Menurut saya seperti itu, Pak. Karena Alek ini kan anak guru, Pak. Jadi itu ukuran keberhasilan ya Pak. Sebagai anak guru harus bisa sebagai teladan bagi teman-temannya yang lain, begitu ya Pak. Iya, Pak. Betul sekali, Pak Yusuf. Seperti itu, Pak, yang saya harapkan, Pak. Lalu apa yang menjadi komitmen untuk masalah ini Pak Dimas? Saya akan mencoba melakukan usaha itu tadi, Pak. Yang pertama ya, Pak, mungkin besok hari Kamis saya akan menemui Ibu Putri guru senior di sekolah saya, Pak, untuk menjembatani dengan ibunya Alek
dalam mengungkapkan permasalahan Alex ini, Pak. Misalkan dapat respon positif, kemudian saya akan mengajak guru-guru lain, wali, kemudian guru kelas dan guru BK, ibunya Alex, dan Alex sendiri di hari Senin untuk membicarakan permasalahannya ini, Pak. Oh, jadi Pak Dimas mulai besok hari Kamis akan memulai rencana Pak Dimas. Baik, baik Pak Dimas. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa tadi Pak Dimas mempunyai siswa yang bernama Alex. Alex ini sering terlambat, tidak sopan, sering membolos, dan mengajak temannya untuk membolos juga. Alex ini anak guru. Tapi di sini Pak Dimas segan untuk menegur Alex ini karena Alex ini merupakan anak guru. Kemudian setelah tadi kita berbicara, Pak Dimas menemukan solusi bahwa Pak Dimas akan meminta tolong pada Bu Putri sebagai guru senior untuk menjembatani pada saat berbicara dengan ibunya Alex yang sama rekan guru Pak Dimas juga. Kemudian memanggil Alex dan misal ada kesempatan lagi akan mempertemukan semuanya termasuk guru BK, wali kelas dan kepala sekolah. Betul seperti itu Pak Dimas? Ya, betul sekali Pak Yusuf. Oke, baik Pak Dimas. Bagaimana perasaan Pak Dimas setelah kita berbincang-bincang ini Pak Dimas? Alhamdulillah Pak Yusuf, saya merasa lega sekali ya. Jadi saya tadi berpikir bagaimana cara mengatasi Alex ini. Setelah saya berbicara dengan Pak Yusuf, saya seperti mendapatkan pencerahan, Pak. Alhamdulillah Pak Dimas, saya juga sudah tidak sabar menunggu kabar keberhasilan dari Pak Dimas untuk melakukan upaya kepada Alex, upaya tersebut untuk segera dicoba ya Pak. Ya Pak Yusuf, akan segera saya coba dan nanti saya akan langsung kabari apabila hasilnya baik kepada Pak Yusuf. Baik Pak Dimas, semoga nanti berjalan lancar ya Pak. Tujuan kita ini baik Pak Dimas, semoga dimudahkan ya Pak. Amin ya Pak Yusuf. Baik Pak Dimas, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Sementara cukup Pak Yusuf. Oke, baik Pak Dimas, saya rasa cukup. Cukup ya Pak. Waktu kita sampai jumpa nanti di lain kesempatan lagi Pak Dimas. Ya Pak Yusuf, terima kasih banyak Pak sudah menyediakan waktu untuk bincang-bincang pada siang hari ini Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak Dimas, semoga ini nanti berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Pak Yusuf, sesi coaching dengan Koci tadi sudah selesai ya. Sebelum kita tutup ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasinya, Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan di situ dalam coaching itu terkait indikator yang ingin dicapai, Pak? Dalam coaching tadi saya sudah mengikuti alur Tirta Pak Agus, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi hingga menentukan tanggung jawab. Alur ini membantu coach untuk menggali permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Pak. Oke, baik Pak Yusuf. Menurut pengamatan saya sebagai observer, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan alurnya sesuai dengan alur Tirta, Pak. Bapak juga telah berusaha menggali informasi dari Koci melalui pertanyaan yang mendorong Koci untuk menemukan solusi. Selain itu juga prinsip-prinsip coaching juga sudah diterapkan dengan baik. Sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir Pak Yusuf, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching kali ini Pak Yusuf? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai proses coaching agar di masa depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak Agus. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa terus memperbaiki proses coaching ini, Pak.
Terima kasih Pak Yusuf. Dengan ini observasi kita hari ini saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih Pak Yusuf.